Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristianti Natalya Simanjuntak dengan NIM C1 Channel 22071, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat, Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perpajakan 2. Ini saya akan membahas perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Pokok materi: pertama, perhitungan PPh pasal 21 gaji bulanan. Kedua, perhitungan PPh pasal 21 gaji mingguan. Ketiga, perhitungan PPh pasal 21 pada bonus. 4, perhitungan PPh pasal 21 pada reval. Langsung saja. Pertama, bagaimana cara perhitungan PPh pasal 21 gaji bulanan? Sebagai contoh, Rini adalah seorang karyawati yang bekerja di sebuah perusahaan kosmetik. Sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak. Suaminya adalah seorang pegawai BUMN PLN dengan gaji 6 juta per bulan. Dalam hal ini, perusahaan yang mempekerjakan Rini mengikuti program pensiun BPJS Kesehatan, di mana perusahaan membayar sekitar 1% dari gaji untuk BPJS Kesehatan, yaitu sekitar 60.000 per bulan. Ada juga iuran jaminan hari tua atau JHT untuk karyawannya, yang dipotong setiap bulannya sebesar 3,70% dari gaji. Dalam hal ini, Rini juga membayar iuran JHT setiap bulannya sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK, serta jaminan kematian atau JK, kali ini dibayar oleh pihak perusahaan dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24%. dan juga 0,3% dari gaji yang diberikan. Sementara pada bulan Februari 2020, di samping gaji, Rini juga menerima uang lembur sebesar 2 juta. Maka sistem perhitungannya jadi gaji pokok. Gaji pokoknya 6 juta, tunjangannya 2 juta, JKK-nya 0,2% itu 14.400. JK-nya 0,3% itu 18.000. Jadi totalnya untuk gaji pokok itu ada 8.332.400. Terus penghasilan bruto, pengurangan biaya jabatannya 5% dikali 8.032.400 itu hasil dari gaji pokok. Hasilnya 401.620. Iuran jaminan hari tua atau JHT 2% dari gaji pokok 120.000. Jaminan pensiun atau JP 1% dari gaji pokok 60.000. Jadi totalnya 581.620. Penghasilan neto selama sebulan 7.450.780 rupiah. Penghasilan neto selama setahun 12 dikali 7.450.780 rupiah sama dengan 89.409.360 rupiah. Jadi PTKP-nya 54.000. Dikurangin 54.000 penghasilan kena pajak setahun 35.409.360 rupiah. Pembulatan ke bawahnya menjadi 35.409.000 rupiah. PPh terutang 5% dikali 35.409.000 dikali jadi 1.770.440, sehingga PPh pasal 21 bulan Maret itu dari 1.770.450 dibagi 12 sehingga hasilnya 147.538. Kedua, bagaimana perhitungan PPh pasal 21 gaji mingguan? Contohnya, Putri belum menikah, menerima gaji mingguan sebesar 1.500.000. Bila Putri hanya menerima gaji saja adalah, maka perhitungannya sebagai berikut. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Gaji sebulan 4 dikali 1.500.000 sama dengan 6 juta. Biaya jabatan 5% dikali 6 juta. Jadi, biaya jabatannya sebesar 300. Penghasilan neto sebulannya 5.700.000. Penghasilan neto setahun itu 12 dikali 5.700.000 sama dengan 68.400. PTKP setahun PMK nomor 101 tahun 2016 yaitu WP sendiri sama dengan 54 juta.
penghasilan kena pajak setahun itu penghasilan itu setahun dikurangin PTKP setahun. Hasilnya 68.400.000 dikurangi dengan 54 juta sehingga hasilnya diperoleh hasil 14.400.000. PPh gaji mingguannya, PPh pasal 21, 5% dikali 14.400.000 hasilnya 720. PPh pasal 21 sebulan 720 dibagi 12 sama dengan 60.000. PPh pasal 21 atas gaji atau upah mingguan pertama itu 60.000 dibagi 4 sehingga hasilnya dapatlah 15.000 rupiah. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 21 untuk bonus. Sebagai contoh, Joko tidak kawin, bekerja pada PT Gandaria dengan memperoleh gaji sebesar 6 juta sebulan. Pada bulan Maret 2022, Joko memperoleh bonus sebesar 5 juta. Sehingga pada bulan Maret 2022, Joko memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar 2.500.000 dan bonus sebesar 5 juta. Setiap bulannya, Joko membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60.000. Bila diminta menghitung PPh pasal 21 atas bonus, maka cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Pertama, PPh pasal 21 atas gaji dan bonus penghasilan setahun. Gaji setahunnya 12 dikali 6 juta, didapat 72 juta. Bonusnya 5 juta. Jadi penghasilan bruto setahunnya adalah 77 juta. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan 5% dikali 77 juta sehingga 3.850. Kedua, iuran pensiun setahunnya 12 dikali 60.000 sama dengan 720 juta. Dijumlahkan sehingga dapat 4.750. Kemudian yang 77 juta tadi dikurangi dengan 4.750 sehingga didapat hasil penghasilan neto setahunnya 72.430. Selanjutnya, mencari PTKP TK tidak kawin jadi 0. PMK-nya nomor 101 tahun 2016. Untuk WP sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak 18.430 didapat dari 72 juta dikurangi 54 juta sehingga didapat 18.430. PPh pasal 21 terutang itu 5% dikali 18.430 sehingga hasilnya 921.500 rupiah. Selanjutnya, mencari PPh pasal 21 atas gaji setahun. Gaji setahun itu 12 bulan dikali 6 juta sama dengan 72 juta rupiah. Pengurangannya, biaya jabatan 5% dikali 72 juta sehingga didapat 3.600. Iuran pensiun setahun 12 juta dikali 60.000 didapat 720. Dijumlahkan sehingga 4.320.000 rupiah kemudian dikurangin sehingga memperoleh penghasilan neto setahunnya sebesar 67.680.000. Selanjutnya, PTKP tidak kawin. PMK nomor 1 tahun 2016 untuk WP sendiri yaitu 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 13.680. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 13.680 sama dengan 684.000. Jadi PPh pasal 21 atas bonus adalah 921.500 dikurangi dengan 684.000 sehingga didapatlah PPh atas pasal 21 atas bonus adalah 237.500 rupiah. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 21 untuk rapel. Arif, status kawin belum punya anak, pada bulan Juni 2022 menerima kenaikan gaji menjadi 6 juta sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2022. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Arif menerima rapel sejumlah 5 juta. Kekurangan gaji untuk masa Januari sampai dengan Mei 2022
Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan Mei 2022 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Tentukan PPh 21 atas rapel. Perhitungan PPh pasal 21 turutnya adalah sebagai berikut. Sebelum kenaikan gajinya, maka dihitung gajinya tuh 5 juta. Pengurangannya, biaya jabatan 5% dikali 5 juta sama dengan 250.000. Iuran pensiunnya itu ada 100.000 dijumlahkan menjadi 350.000 dikurangi dengan penghasilan neto sebulannya 4.650 sehingga didapatlah penghasilan neto setahun itu 12 dikali 4.650 hasilnya 55.800. PTKP setahun kawin PMK nomor 101 tahun 2016. Untuk WP sendiri itu 54 juta. Tambahan karena menikahnya 4.500.000 jadi 58.500. Penghasilan kena pajaknya tidak ada. PPh pasal 21 setahunnya juga tidak ada. PPh pasal 21 sebulannya juga nihil. PPh 21 telah dipotong Januari sampai Mei juga nihil. Setelah kenaikan gaji, maka gajinya 6 juta. Pengurangannya biaya jabatan 5% dikali 6 juta sama dengan 300.000. Iuran pensiunnya 100.000 dijumlahkan sehingga 406 juta dikurangi 400 didapatlah penghasilan neto sebulannya 5.400.000. Kemudian penghasilan neto setahunnya 12 bulan dikali 5.600.000 sehingga didapatlah 67.200.000. Untuk PTKP setahun kawin itu untuk WP sendirinya 54 juta, tambahan karena menikahnya 4.500.000 sehingga dijumlahkan 58.500.000. Kemudian penghasilan kena pajaknya tertinggal 8.700.000 karena telah dikurangi dengan 67.200.000 sehingga didapatlah 8.700.000. PPh 21 turut setahunnya 5% dikali 8.700.000 sama dengan 435.000. PPh 21 turut yang sebulan itu 435.000 dibagi dengan 12 sehingga didapat 36.250. Kemudian PPh pasal 21-nya Januari sampai dengan Mei 2022 seharusnya adalah 5 dikali 36.250 rupiah sehingga didapat 181.250 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei 2022 itu nihil. Jadi PPh pasal 21 untuk rapel itu 181.250.000 rupiah. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada saya salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih.